وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. Qunut itu apa? Nah, ini ada perbedaan pendapat di kalangan para mufassir. Sebagian mufassir menegaskan maknanya sakitin, yaitu diam. Ini yang menjadi apa tadi yang sempat saya singgung di awal pembahasan tadi. Sakitin itu diam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan qumu lillahi qanitin, inilah perintah bahwasanya sebelumnya yang tadi diperbolehkan untuk berbicara, ini tidak boleh lagi untuk berbicara setelah ayat ini turun, karena arti dari qanitin adalah diam. Tegakkanlah salat itu untuk Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diam, tidak berbicara dengan perkataan-perkataan di luar salat. Ini makna yang pertama. Makna yang selanjutnya oleh para ulama tafsir, qanitin ini artinya taat. Jadi dirikanlah salat itu untuk Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan taat. Ini makna yang kedua. Kemudian makna yang selanjutnya yang disampaikan oleh para ulama, qanitin di sini berdoa. Jadi dirikanlah salat dalam keadaan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam kesempatan yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada peristiwa Bi'ru Ma'unah disebutkan dalam hadis tersebut qanata syahran, Rasulullah berkunut selama 1 bulan. Artinya berkunut selama 1 bulan itu adalah apa? Yaitu berdoa untuk melaknat sebagian kabilah yang membantai sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikirimkan ke wilayah Najd tersebut. Nah, dari berbagai makna dari qunut ini tadi, semua makna yang ada untuk qunut ini dibenarkan secara bahasa dan dibenarkan secara syariat. Dalam hal ini Al-Imam Al-Qurtubi, ini bukan Al-Imam Al-Qurtubi penyusun tafsir ya, tapi Al-Imam Al-Qurtubi penyusun syarah Sahih Muslim yang nama kitabnya adalah Al-Mufhim. Ini gurunya Imam Qurtubi penyusun tafsir, karena dua-duanya sama-sama dari kota Cordova. Beliau memberikan komentar, al-qunut yansarifu fi syar'i wal lughah ala anha'in mukhtalifah. Qunut itu di dalam istilah syara' dan istilah bahasa itu ada banyak macam dari makna-maknanya. Sebagian bimakna ta'ah, yaitu makna taat tadi kan, wa qumu lillahi muti'in. Kemudian sebagian ada juga diarahkan kepada makna as-sukut, makna diam. Sebagian lagi kemudian diarahkan kepada makna tulul qiyam, wa qumu lillahi qanitin, artinya berdirinya itu lama. Ini secara bahasa dibenarkan, dan secara syariat Rasulullah juga pernah melakukan sholat dengan berdiri yang lama. Kemudian ada pula makna yang lain yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, yaitu apa? Al-khusyuk. Khusyuk itu tunduk. Jadi dirikanlah salat itu dalam keadaan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang bermakna doa, tadi yang sudah disampaikan oleh sebagian ulama dalam keadaan berdoa. Dan terakhir yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi adalah al-iqrar bil ubudiyyati wal ikhlas, mengikrarkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ibadah tersebut dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Nah, sekian makna ini secara bahasa dan secara syar'i juga dibenarkan. Maka yang kita ambil dari makna qunut ini tadi, semua yang dibenarkan oleh syariat ini tadi. Jadi kita tidak mengkhususkan makna qunut ini untuk satu makna dan kemudian makna yang lain ditinggalkan, tapi tidak. Jadi semua makna ini berlaku untuk ayat ini. Nah, sampai di sini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
perlu dicermati ketika nanti antum mendapatkan penafsiran dari para ulama tafsir terhadap lafaz-lafaz tertentu di dalam Al-Quran. Ini jangan disangkakan penafsiran ini mengkhususkan makna hingga nanti makna yang lain itu dinafikan. Tetapi penyebutan makna oleh sebagian mufassir terhadap suatu lafaz yang ada di dalam Al-Quran ini ada kalanya satu untuk mendekatkan makna yang lebih mudah dicerna oleh sebagian kaum muslimin, terutama orang-orang awam. Kemudian yang kedua, hanya menyebutkan satu dari sekian contoh dari keumuman lafaz tersebut. Kalau lafaznya itu umum, kemudian disebutkan satu oleh mufassir di antara sekian maknanya, ini hanya menyebutkan salah satu makna saja. Tetapi dia tidak menafikan makna-makna yang lain. Seperti contoh ketika para mufassir berbeda pendapat tentang makna as-sirat al-mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Sebagian mufassir ada yang mengatakan as-sirat al-mustaqim adalah Islam. As-sirat al-mustaqim kemudian dalam pendapat yang lain dikatakan dia adalah Al-Quran. As-sirat al-mustaqim dalam pendapat yang lain adalah ketaatan dan seterusnya oleh para ulama tafsir. Hal ini kan perbedaan yang demikian tidak menunjukkan pengkhususan bahwasanya sirat al-mustaqim itu adalah Islam saja, karena Islam juga didasarkan pada Al-Quran, Islam juga didasarkan pada sunnah. Artinya makna-makna yang ada itu saling menguatkan satu sama lain, tidak saling bertentangan satu sama lain. Nah, kemudian di antara contoh pula di dalam surah Luqman, ketika Allah Subhanahu wa taala berkalam, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits." Dari sebagian orang-orang itu ada yang membeli lahwul hadits. Lahwul hadits ini kan kalau secara bahasa dimaknai perkataan yang sia-sia, yang lahwun. Nah, perkataan yang sia-sia ini Abdullah ibn Mas'ud menafsirkannya itu adalah nyanyian. Karena di masa itu orang-orang Arab jahiliyah itu membeli budak penyanyi biduan namanya qainah. Jadi orang Arab itu punya tradisi, budak itu ada yang pinter nyanyi itu namanya qainah. Kemudian ada yang untuk asisten rumah tangga saja itu abdun, amah. Kemudian kalau budak itu nanti untuk untuk disetubuhi, dilakukan hubungan badan dengan budak tersebut, itu namanya sariyah. Diambil kata-kata sir itu sembunyi, karena dilakukan oleh para laki-laki di masa itu tersembunyi dari istrinya, makanya sariyah. Jamaknya adalah sarori. Nah, itu ada nama-nama tersendiri bagi budak-budak di masa itu. Nah, ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menafsirkan lahwul hadits itu dengan nyanyian seperti itu, tafsiran ini tidak menafikan makna lain dari makna-makna yang terkandung di dalam lahwul hadits itu. Artinya semua ucapan-ucapan yang sia-sia itu termasuk di dalam keumuman itu. Oleh karena itu nanti mufassir setelah Abdullah bin Mas'ud ada yang menafsirkan bahwasanya lahwul hadits itu adalah kalimat syirik. Sebagian ada yang menafsirkan kalimat syirik. Sebagian ada yang mengatakan kalimat dusta, karena dia adalah lahwul hadits juga. Nah, ini maka kalau kita kembali kepada ayat ini, hafidzu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, dalam keadaan kunut, maka makna kunut ini tidak dikhususkan untuk satu makna dari sekian makna yang tercakup di dalam kunut ini. Kemarin yang sempat ribut tahun berapa itu tentang makna aulia itu, wali. Di dalam terjemahan artinya teman dekat. Nanti terjemahan Kemenak yang dulu artinya adalah pemimpin. Jangan jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin kalian. Itu makna dari aulia. Kemudian
di terjemah Kemenak yang sudah direvisi sekarang diganti menjadi teman setia. Jangan menjadikan Yahudi dan Nasrani menjadi teman setia. Ini mana yang benar? Ini nggak perlu dipertentangkan dua-dua ini, karena dua-dua ini masuk dalam keumuman wali. Wali itu secara makna asalnya adalah kesetiaan, loyalitas. Pemimpin disebut dengan wali di sini di dalam bahasa Arab karena rakyatnya itu harus setia dan loyal kepada pemimpin, taat dan patuh. Teman setia juga begitu. Teman setia itu teman dekat yang mana keluh kesah yang kita miliki itu kita curhatkan kepada teman tersebut. Nah, ini teman setia yang begini. Suka, duka, senang dan sedihnya itu dia selalu membersamai, selalu memberikan support, selalu memberikan dukungan. Ini teman setia. Ada kesetiaan, ada loyalitas di situ. Nah, jadi yang dilarang di dalam ayat ini, jangan jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai wali. Larangannya adalah kita memberikan kesetiaan dan loyalitas kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Baik itu nanti dalam bentuk menjadikannya sebagai pemimpin atau menjadikannya dia sebagai teman dekat. Nah, satu dari dua makna yang tercakup dalam keumuman lafadz ini itu tidak menafikan makna yang lain. Begitu pula nanti di dalam qanitin ini. Makna qanitin ini mencakup makna diam ya. Makna diam yang terkandung dalam lafadz qanitin ini tidak menafikan makna lain yang juga mengartikan qanit ini sebagai ketaatan. Berdirilah kepada Allah, berdirilah untuk menegakkan sholat kepada Allah dalam keadaan yang taat. Jadi ini perlu diperhatikan kalau teman-teman nanti mendapati kitab tafsir ada ragam perbedaan makna yang tercakup di dalam suatu lafadz, ini tidak menafikan makna yang lain yang juga terkandung di dalam lafadz tersebut. Oleh karena itu Al-Quran itu seringkali datang dengan lafadz redaksi yang sifatnya itu umum, agar nanti hukum-hukum yang ada yang tidak disebutkan secara khusus dan spesifik oleh Nabi SAW itu di setiap zaman masih tercakup di dalam kalimat tersebut, masih tercakup di dalam redaksi dalam redaksi ayat tersebut. Jadi demikian. Kemudian mungkin ini terakhir yang pelajaran yang bisa